Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Saya David di sini. Kami ada sedikit penyesuaian hari ini. Ada sedikit penyesuaian karena Republik Rupiah sedang pindah kantor. Jadi terutama tim kami yang sedang ada di Bali. Karena tim kami kan ada yang beberapa kerja remote juga di beberapa kota lain. Tapi khususnya yang di Bali kami lagi pindah kantor utama. Dan oleh karena itu ada sedikit penyesuaian yang perlu kita lakukan. Jadi kan biasanya kita hari Jumat melakukan video sinematik kayak biasa tentang topik entah itu kripto atau entah itu update-update pasar gitu kan. Tapi untuk penyesuaian tersebut, video sinematiknya akan kita undur untuk besok hari Sabtu malam. Jadi tidak ada Q&A untuk akhir pekan ini. Kita akan pakai video sinematik besok. Kemudian untuk malam ini gitu kan, yang akan kita bicarakan adalah beberapa update pasar. Beberapa komentar yang sedang kami perhatikan belakangan ini yang mungkin beberapa dari kalian perlu untuk ketahui juga, terutama bagi para investor kripto yang sedang menonton kami di Republik Rupiah. Jadi biar nggak kelamaan lagi gitu kan, kita bisa langsung bahas saja. Untuk hari ini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Beberapa poinnya itu utama. Kita akan lihat di sini, saya ada CoinGecko di sini untuk melihat beberapa kondisi pasar yang muncul belakangan. Jadi kalau kalian sudah memperhatikan di pasar selama beberapa hari terakhir atau mungkin beberapa minggu terakhir juga ya, kita ada melihat beberapa hal yang cukup menarik sebenarnya di ekosistem dan industri kripto. Kita melihat banyak perkembangan dari kompetitornya Ethereum sebagai platform smart contract lapisan pertama yang lainnya. Jadi beberapa poin utama yang mau kita bagikan hari ini itu salah satunya ada Solana yang ngeflip Cardano berdasarkan market cap. Terus ada juga Polkadot dan XRP yang peringkatnya kurang lebih naik turun dari antara mereka posisinya satu sama lain. Duluan, kadang XRP duluan, Polkadot, terus Polkadot, XRP itu terjadi selama beberapa saat terakhir ini. Jadi mulai dari yang pertama, Solana ngeflip Cardano, ini sebenarnya menarik. Karena Solana itu kan kalau kita lihat setelah BSC gitu kan. Jadi selama beberapa tahun terakhir kita melihat banyak sekali saingannya dari Ethereum, para proyek-proyek smart contract yang dari lapisan pertama. Kita melihat banyak dari mereka itu belum sempat untuk bisa mengambil pangsa pasar dari Ethereum sendiri. Karena mereka tidak memiliki aplikasi yang cukup kompetitif dengan Ethereum. Nah, kita bisa melihat kemudian setelah Binance Smart Chain yang memiliki sumber kode yang kurang lebih sama dan ekosistem yang mereka miliki juga aplikasi-aplikasi yang ditawarkan di Ethereum ada di Binance Smart Chain, dan itu lebih cepat dan itu juga lebih terjangkau, lebih murah daripada harus membayar biaya gas Ethereum yang mahal. Jadi sejak saat itu Binance Smart Chain itu mulai mengambil alih beberapa pangsa pasar dari Ethereum. Nah, sekarang kita melihat Solana, salah satu proyek kompetitor lain yang meskipun ada beberapa kontroversi debat mengenai betapa terpusatnya Solana dan kurang desentral, tapi sama seperti BSC kurang lebih situasinya, di mana mereka menjadi salah satu yang terbesar. Kalau kita lihat di sekarang itu salah satu yang terbesar ketiga dengan platform smart contract setelah BSC. Jadi kita punya Ethereum di peringkat pertama, kemudian BSC, kemudian Solana. Dan ini menarik untuk dilihat karena Solana itu berhasil nge-flip Cardano secara market cap, dan ini sebenarnya cukup masuk akal mengingat ada banyak produk dan aplikasi yang sudah dibangun di Solana. Jadi kita bisa melihat ada beberapa aplikasi DeFi, ada beberapa NFT dari orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk membayar biaya gas fee yang mahal di Ethereum, mereka bisa masuk ke Solana. Nah, salah satu hal yang kami perhatikan itu sangat menarik di Solana, selain dari beberapa produk dan aplikasi yang mereka miliki, sebenarnya adalah jembatan wormhole. Jadi kalau kalian sudah lihat beberapa video kami di channel YouTube Republik Rupiah sebelumnya itu, kita ada bahas beberapa, kalau nggak salah 2-3 kali kita bahas tentang wormhole. Dan wormhole ini jembatan data dan aset yang bisa membawa likuiditas dari Ethereum, dari ekosistem Ethereum ke dalam ekosistem Solana. Jadi wormhole itu jembatan antara Ethereum dan Solana, di mana banyak aplikasi yang mirip yang dimiliki Ethereum di Solana gitu kan, ada beberapa aplikasi mirip. Terus nilai-nilai yang ada di Ethereum dan likuiditasnya itu bisa dialihkan melalui jembatan wormhole ke dalam Solana. Jadi ini cukup menarik untuk kita melihat dalam beberapa minggu yang akan mendatang atau mungkin beberapa bulan yang akan mendatang, kita bisa melihat betapa berkembangnya Solana gitu kan. Apakah mereka dapat mempertahankan posisi ketiga ini setelah Binance Smart Chain dan tetap mengambil pangsa pasar dari Ethereum? Karena sebenarnya dibandingkan dengan Cardano yang mereka salib secara market cap, Cardano masih belum punya produk apa-apa gitu kan. Dan Solana sudah punya produk, sudah punya aplikasi yang berjalan, dan mereka cepat dan mereka juga terjangkau. Samalah kayak BSC, mereka cepat dan terjangkau tapi centralized, kurang desentral, tidak seperti Ethereum gitu kan. Masih ada beberapa kontroversi di perdebatan di komunitas kripto tentang ini. Jadi hal yang menarik dari sini adalah kita lihat perlombaannya. Kita melihat perlombaannya itu seberapa cepat Ethereum 2.0 dan beserta layer 2-nya yang ada di atas mainnet Ethereum lapisan pertama, seberapa cepat mereka bisa diselesaikan untuk mengatasi masalah skalabilitas dari Ethereum itu sendiri. Karena perlombaannya itu antara
Solana yang mengeluarkan banyak produk aplikasi, kemudian mungkin seiring waktu menjadi lebih desentral, kita tidak tahu ya dengan rencana dan roadmap yang mereka miliki, tapi perlombaannya itu dengan seberapa banyak mereka bisa menarik orang-orang dan likuiditas sampai nanti layer 2 Ethereum dan Ethereum 2.0 yang berubah menjadi proof of stake itu selesai. Jadi perlombaannya, kompetisinya ada di situ. Itu satu hal yang menarik. Kalau kita beralih ke Cardano ya, Cardano kan kesalip tuh sama Solana. Sebenarnya sebelum kesalip pun Cardano cukup kesulitan beberapa saat terakhir ini ya. Kalau kita perhatikan sejak mereka mengalami rally marketing cukup tinggi kemarin sampai token koin adanya itu naik cukup tinggi. Sekarang mereka kurang lebih kalau kita lihat itu sekitar 30% minus di bawah titik all time high yang sebelumnya. Dan Cardano itu tampak sedikit kesulitan kalau kita bicarain soal nilai, kita bicarain soal harga. Karena sebenarnya mereka mungkin sulit untuk menarik beberapa perhatian orang tanpa ada produk atau aplikasi. Tidak seperti Solana, Binance Smart Chain, dan Ethereum yang sudah punya banyak produk aplikasi yang berjalan, mereka masih dalam masa pengembangan, masih dalam masa pengerjaan. Jadi mungkin karena ini asumsinya orang-orang jadi kurang memiliki perhatian dan minat karena ada beberapa yang beralih ke ekosistem lain yang sudah memiliki produk berjalan. Jadi perlombaannya sama untuk Cardano ini, seberapa cepat mereka bisa memunculkan dan mengembangkan produk-produk aplikasi yang menarik sebelum nanti E2.0 dan beberapa kompetitor lain itu membawa banyak sekali nilai dan likuiditas dari orang-orang mereka ke ekosistem yang lain tersebut. Jadi itu perlombaannya. Terus selanjutnya yang ada di daftar yang perlu kita perhatikan tuh XRP. Sebenarnya kami nggak bisa bicara banyak, soalnya masih banyak ketidakpastian mengenai regulasi ya. Jadi ini semua untuk masa depan dan nasibnya bergantung pada hasil dari perdebatan dan kontroversi regulasi yang ada di sekitar XRP dan perusahaan Ripple. Jadi satu hal yang menarik lagi yang kami tentu perhatikan juga dan sering banyak beberapa kali bicarakan itu Polkadot Parachain Auction, yaitu lelang parachain, proyek-proyek yang akan masuk ke dalam ekosistem Polkadot. Jadi yang akan terjadi itu, ini menariknya karena Polkadot dan Cardano adalah dipimpin oleh pendiri yang tadinya juga mendirikan Ethereum bersama Vitalik Buterin, dan mereka adalah dua nama yang cukup besar, memiliki network effect dan brandnya itu juga sangat terkenal. Tapi bedanya, mereka kan sama-sama tidak punya produk aplikasi sekarang. Polkadot belum punya apa-apa, belum ada yang jalan. Cardano juga belum punya apa-apa, belum ada yang jalan. Nah, tapi menariknya dalam seminggu dengan adanya lelang parachain auctions ini, Polkadot akan punya proyek-proyek yang mulai masuk ke dalam ekosistem mereka. Dan proyek-proyek yang akan masuk ini, seperti beberapa nama yang mungkin kalian sudah sering dengar dari beberapa pembicaraan kami, ada Akala, ada Moonbeam, ada Astar, dan ada banyak lagi. Ini semua berbeda-beda. Mereka memiliki keunikan masing-masing, ada yang khusus DeFi, ada yang khusus smart contracts, ada yang khusus keuangan, aset manajemen data, ada yang khusus NFT, metaverse, dan ada juga yang mengerjakan stablecoins. Jadi dalam waktu seminggu akan dimulai, terus dalam waktu seminggu itu kan pertama kali mulai slot yang pertama, tapi terus mereka akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan sampai berbulan-bulan ke depan. Nah, menariknya dibandingkan Cardano yang masih kurang bisa kita lihat perkembangan produk dan aplikasinya, Polkadot akan mulai memasukkan proyek masing-masing. Jadi kalau kita bicarakan tentang Polkadot Parachain Auction, itu menariknya kita akan segera melihat orang-orang yang bisa memasukkan nilai dan likuiditas mereka untuk ke dalam ekosistem Polkadot, dan mungkin mereka bisa mulai menggunakan produk dan aplikasi yang ada di sana. Dan lebih menariknya lagi itu kalau dibandingkan dengan Solana gitu kan. Solana tidak memiliki kompatibilitas EVM yang sangat penuh, yang mana mesin virtual Ethereum. Tapi dengan Polkadot kita punya Moonbeam, yang mana Moonbeam itu lebih dari sekadar kompatibilitas EVM. Moonbeam itu bisa dibilang malah Ethereum-nya Polkadot. Jadi di ekosistem Polkadot yang luas ada 100 parachains dengan berbagai keunikan dan produk masing-masing, ada Ethereum juga di dalam ekosistem itu. Yang mana orang-orang dari komunitas Ethereum gitu kan, banyak sekali yang pada suka aplikasi di sana akan bisa pakai aplikasi yang sama tersebut di Moonbeam. Bedanya karena mereka di ekosistem Polkadot lebih terjangkau dan juga cepat. Jadi ini yang sangat menarik bagi kami, terutama kan kami memang sudah beberapa tahun di pasar kripto, dan salah satu produk dan aplikasi yang memang paling sering digunakan oleh tim Republik Rupiah itu memang dari ekosistem Ethereum. Jadi ini sangat menarik bagi kami untuk bisa diperhatikan, dan selain Moonbeam pun masih ada banyak lagi proyek parachain yang akan bergabung. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, mungkin harganya token DOT itu masih bisa naik sedikit, atau mungkin malah bisa terbang jauh tinggi. Kita nggak ada yang bisa tahu gitu kan, kita nggak pernah bisa tahu, kita hanya bisa melihat data dan kita bisa berasumsi melalui analisis dari beberapa orang-orang. Jadi kalau kita misalkan melihat gitu kan, kalau dibandingkan dengan Cardano yang belum ada produk,
Mungkin bagi Polkadot nanti ketika produk dan aplikasinya sudah mulai maju terlebih dahulu, persaingan mereka mungkin bisa jadi jauh lebih kompetitif daripada Cardano itu sendiri, dan mungkin dengan ekosistem yang saling terbangun, kami nggak bakal terkejut kalau misalkan Polkadot jauh lebih tinggi nanti peringkat dan market cap-nya daripada Cardano, dan juga mungkin malah mendekati atau bisa menyalip Solana juga, gitu kan. Jadi kami nggak bakal terkejut kalau misalkan DOT itu terbang setinggi itu. Tapi tetap pertanyaannya itu sama, kita kan nggak ada yang tahu, kita hanya bisa berasumsi. Jadi pertanyaannya tetap sama, seberapa tinggi menurut kalian kira-kira DOT itu bakal terbang dalam siklus bull run yang kali ini? Jadi itu yang ada di pikiran kami, dan mungkin perlu kalian bayangkan juga kan gimana perkembangan ekosistemnya. Jadi kurang lebih itu guys, beberapa poin utama yang kami perhatikan di pasar, hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini, dan karena seperti tadi kami bilang, kami tim Republik Rupiah di Bali ini lagi pindahan kantor, jadi kami masih perlu beberapa penyesuaian seperti teknologi, komputer, laptop segala macam perlu kita setup terlebih dahulu untuk bisa lanjut bikin video yang seperti biasanya. Tapi karena penyesuaian inilah yang bisa kami bagikan kepada kalian malam ini, dan besok kita akan lanjut sinematik video seperti biasa, dan besok itu topiknya tentang proyek-proyek privasi. Jadi kaitannya dengan koin-koin token, dan juga bahkan ada proyek menarik. Ini sebenarnya ada beberapa dari kalian yang sudah request tentang Secret Network. Jadi akan kami bahas juga tentang Secret Network yang mana berbeda sama Monero Zcash yang cuma koin privasi, dan ya nanti detailnya bisalah kalian nonton di video yang besok, video sinematik yang besok. Terus untuk hari Senin kami akan keluarkan video tentang Parchains. Jadi kan kalian mungkin sudah lihat beberapa dari kami itu menerima komentar di Discord sama di Instagram juga. Kalian ngelihat ada fitur baru di Binance, ada fitur lelang Polkadot. Nah, nanti akan kami sebenarnya sudah kami buatkan sih 5 video. Jadi mungkin kalian bisa nyicil dulu nonton video 5 yang udah kami bikin di channel Republik Rupiah. Ada beberapa hal dari Polkadot itu apa, Kusama itu apa, Parchains itu apa, lelangnya, cara ikutannya gimana. Kalau kalian udah paham dasarnya, pasti kalian ngerti fitur baru yang ada di Binance itu. Nah, yang di hari Senin, topiknya nanti kami akan bahas sekitar 10 sampai 15 sampai 20 proyek Parchains yang menurut kami memiliki potensi terbaik. Akan kami sendiri-sendirikan menurut pekerjaannya, apakah itu DeFi, stablecoins, manajemen aset, NFT, metaverse, atau yang lain-lainnya. Jadi kurang lebih itu video yang akan kami bahas besok malam. Hari Sabtu tidak ada Q&A akhir pekan ini, tapi minggu depan kami usahakan setelah kantor kami siap, kita akan mengadakan Q&A seperti biasa lagi. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami bagikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!